batang yang berlubang sekitar 8 meter dari tanah, ada jasad anjing yang udah kering tapi masih utuh banget badannya, kayak kejebak gitu. Nah, para ahli itu percaya kalau anjing ini dulu lagi ngejar hewan kecil kayak rakun atau tupai sekitar awal tahun 1960-an. Kemungkinan dia masuk ke dalam pohon lewat lubang di bagian bawah, tapi makin dia naik ke atas, bagian dalam pohonnya tuh makin sempit, sampai akhirnya dia kejebak dan gak bisa keluar sama sekali. Karena kondisi di dalam pohon itu kering banget dan ketutup rapat, tubuhnya tuh jadi gak ngebusuk, dan bisa aja gak ada bakteri, gak ada kelembapan, dan gak ada hewan lain yang bisa masuk. Akhirnya tubuhnya jadi mumi gitu di dalam pohonnya. Para penebang kayu yang nemuin itu tuh sampai kaget dan merinding banget. Jadi mereka mutusin buat gak ngehancurin batang pohonnya. Sebagai gantinya, batang pohon itu dibawa dan dipajang di Museum Southern Forest World di Georgia, lengkap dengan jasad anjingnya yang masih ada di dalam. Nah, anjing itu akhirnya dikasih nama Stucky, diambil dari kisah anjing yang stuck di dalam pohon itu, dan sampai sekarang dia masih ada di sana. Kasian banget ya ampun, anjing ini stuck di dalam pohon gitu. Mana sampai bertahun-tahun kan. Jujur sih, Micin sedih banget nonton kisah anjing yang kejebak di dalam pohon ini. Kasian banget deh, pasti waktu itu dia kesakitan dan kesepian, gak ada yang nolongin dia. Nah, kalau yang selanjutnya ini kisah dari kucing. Di sini pasti banyak banget kan pecinta kucing. Micin juga suka banget nih sama kucing. Coba kalian komen deh, siapa di sini yang di rumahnya pelihara kucing? Soalnya cerita ini pasti bikin kalian nangis deh. Nih, jadi kucingnya tuh pernah ketabrak mobil dan gak selamat katanya, tapi dia gak tega buat nguburinnya. Akhirnya tubuh kucingnya itu disimpan di dalam freezer selama berbulan-bulan sambil dia mikirin mau diapain. Soalnya dia pengen ngabadiin kucingnya dengan cara yang menurut dia paling spesial. Nah, kucing dia ini dulunya suka banget ngejar burung dan namanya Orville. Diambil dari salah satu penemu pesawat. Jadi buat menghormati kucingnya, dia menguliti tubuhnya, terus kulitnya diawetin, terus dipasang kerangka plastik khusus yang kayak baling-baling gitu. Nah, betul, kucingnya ini dibikin drone. Dan gak cuma itu aja, dia juga ngelakuin hal yang sama ke hewan lain, kayak burung unta dan tikus. Semuanya diubah jadi drone yang bisa terbang. Ini aneh banget kan? Tapi beneran kejadian di dunia nyata. Dia sendiri bahkan bilang kalau awalnya dia gak ngerti apa-apa soal helikopter remote control ini. Tapi setelah kepikiran ide itu, dia malah ngerasa kayak ya udah deh, cobain aja dulu. Menurut dia semua hal bakal lebih menarik kalau bisa terbang. Bahkan dia bilang hewan-hewan yang dia pakai itu bukan dibunuh sama dia, tapi emang udah mati duluan, kayak hewan yang ketabrak di jalan itu. Dia cuma memanfaatkan sisa-sisanya dan ngubah jadi sesuatu yang bisa terbang. Tapi jujur aja tetap ngeri dan kasihan ya. Soalnya Micin lebih ikhlas kalau hewan peliharaan Micin dikubur aja sih. Kalau dijadiin drone gini rasanya kasihan banget ya. Kalau menurut kalian gimana nih soal hewan yang dijadiin drone ini? Nah, dan Micin bakal kasih lihat ke kalian rekaman asli dari hewan yang dijadiin drone tadi. Kita lihat bareng-bareng nih. Nih, orang ini tuh bilang kucing dia namanya Orville, mati karena ketabrak mobil. Jadi dia mutusin buat ngubah kucingnya jadi drone sebagai bentuk penghormatan. Dia juga bilang awalnya dia mikir itu tuh ide gila, tapi justru karena itu dia jadi pengen nyoba. Bahkan dia sempat bercanda kayak burung unta kan gak bisa terbang, ya udah kita bikin dia jadi bisa terbang. Katanya semua hal bakal lebih keren kalau bisa terbang. Dan menurut dia siapapun yang punya hewan mati bisa datang ke dia dan dia bakal bantuin buat bikin hewan itu jadi terbang. Ini sih ngeri dan serem banget gak sih? Siapa nih di sini yang hewannya mau dijadiin drone kayak orang tadi? Kalau Micin sih nggak mau ya. Nah, yang selanjutnya ini bikin merinding banget, dan ini masih soal kucing. By the way, selama nonton video Micin pasti pada sedih deh, apalagi yang punya hewan peliharaan kan. Nah, jadi ada kisah yang dinamain Beast Woman. Jadi kisahnya ini terjadi di Asia Timur. Waktu itu orang ini lagi lihat kucing di TV dan dia mikir kalau kucing ini enak. Terus dia jalan keliling rumahnya dan pas dia sampai taman dia ketemu sama orang yang bawa kucing dan dia malah bilang, kucing kamu kelihatannya enak ya. Tapi kata orang yang punya kucing itu, iya kucing aku lucu. Dan dia nanya beli di mana kucingnya. Terus dia jawab di pet store. Dan orang ini nganggep dia sebagai orang aneh gitu. Nah, abis itu dia jalan ke pet store dan dia adop kucing di situ. Dan dia bawa ke rumahnya. Terus pas dia udah sampai rumah, dia mutusin buat live streaming sambil nunjukin kucing yang baru dia adop itu. Tapi dia malah bilang gini, kalian mau lihat hal yang gak berani orang lakuin gak? Nah, di saat itu dia langsung
hiburan. Bahkan setelah itu dia masih sempat ngancem bakal ngulangin lagi. Nah, anjing itu sempat hilang beberapa jam dan pas akhirnya ketemu, kondisinya udah parah banget. Dia berdiri di depan rumah orang lain di sekitar komplek. Badannya kelihatan parah banget, penuh luka, sama matanya bengkak dan kondisinya benar-benar bikin kasihan banget. Yang bikin makin kesal, si remaja itu keluar tapi gak minta maaf sama sekali. Dia malah nyantai dan bilang kalau anjing itu harus diikat atau dia bakal ngelakuin hal yang sama lagi. Nah, pemiliknya langsung bawa anjingnya ke dokter hewan, tapi sayangnya udah gak bisa diselamatin. Akhirnya dia terpaksa buat nyuntik mati anjingnya supaya gak terus kesakitan. Dan ternyata anjing itu adalah salah satu kenangan yang dia punya dari istrinya yang udah meninggal. Dari situ dia mulai nyusun rencana. Dia cari tahu semua tentang remaja itu, mulai dari sekolah, tempat kerja, sampai pacarnya. Nah, remaja itu sekolah di sekolah swasta Katolik. Dan setelah pihak sekolah tahu apa yang dia lakuin, gak butuh waktu lama sampai akhirnya dia dikeluarin. Pacarnya ternyata seorang vegan dan pencinta hewan. Jadi cukup mudah buat bikin dia putus. Dia juga sempat nambahin beberapa kebohongan sampai akhirnya si cewek marah besar dan ngerusak mobil si remaja itu. Nah, belum selesai sampai situ aja. Dia dan teman-temannya pura-pura jadi pelanggan di tempat kerja remaja itu. Terus ngasih komplain sampai akhirnya manajernya langsung mencat dia di tempat. Dalam hitungan hari, hidup remaja itu hancur total. Dan di puncaknya, pas remaja itu lagi jalan pulang setelah dipecat, pria yang punya anjing ini nabrak dia pakai truk. Sumpah ini ngeri banget sih, bikin sampai bingung harus komentar apa. Soalnya yang pertama, si remaja ini tuh emang jahat karena udah nyiksa hewan kan. Sampai dia ngancem bakal ngulangin lagi perbuatannya. Dan pastinya orang yang punya anjing ini ngerasa sedih dan sakit hati banget. Makanya dia ngelakuin itu ya. Cuman Micin gak bisa milih siapa-siapa sih. Dan Micin juga gak yakin kalau perbuatan pemilik anjing itu benar. Soalnya jadi sama-sama jahat kan. Apalagi sampai nabrak pakai truk gitu. Menurut kalian gimana nih soal ini? Coba kasih tau Micin pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya ini ada dari game Roblox hewan peliharaan gitu. Katanya game ini benar-benar bikin para pecinta hewan nangis. Nah, ini ada Krikres yang ngasih tahu kalau di Roblox ada game hewan yang aneh banget. Jadi nama gamenya ini Pet Fighter. Sekilas kelihatannya tuh kayak game hewan peliharaan biasa aja, tapi ternyata di game ini kalian dibikin harus melawan hewan peliharaan itu buat naik level. Dan kata Krikres, ini tuh jadi game Roblox yang paling gila yang pernah ada. Nah, yang terakhir nih, ceritanya tuh ada manusia yang pernah nyiptain seekor hewan yang sempurna banget. Yang ternyata hewan ini jadi hewan paling menyedihkan yang pernah ada. Nih, jadi pernah ada manusia yang nyiptain seekor hewan dan kelihatannya tuh sempurna banget. Tapi sebenarnya justru cacat total dan gak bisa hidup normal sendirian gitu. Namanya ikan pancu. Nah, sekilas ikan ini kelihatannya lucu dan cocok banget dijadiin hewan peliharaan kan. Tapi dibalik itu, hidupnya sebenarnya cukup menyedihkan. Beberapa dari ikan lain, rancu itu nggak didesain buat berenang dengan normal. Dia nggak punya sirip punggung, jadi dia nggak punya keseimbangan. Bentuk tubuhnya juga bulat dan padat, jadi dia cuma bisa goyang-goyang di air sambil berusaha keras buat tetap tegak. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Organ dalamnya tuh terlalu padat sampai hampir nggak muat, yang bikin sistem tubuhnya tuh terganggu. Ada yang akhirnya cuma bisa mengapung di atas. Ada juga yang malah tenggelam dan nggak bisa naik lagi. Bahkan penglihatannya juga bisa terganggu karena bagian tubuhnya tumbuh sampai nutupin mata, sampai akhirnya jadi buta. Intinya dia harus berjuang cuma buat menjalani kehidupan normal. Dan yang bikin miris, semua itu terjadi karena manusia sengaja ngebentuknya kayak gitu, cuma demi penampilan. Walaupun kondisinya kayak gitu, ikan rancu tetap hidup. Dia berenang pelan-pelan dengan semua kekuatan yang bisa dia lakuin. Ini sedih banget ya, sumpah. Micin gak tega deh liatnya, sampai gak bisa hidup normal gitu kan. Nah, dari semua insiden tadi, menurut kalian yang paling bikin sedih yang mana nih? Coba komen ya. Dan makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai ketemu lagi di Detektif Micin selanjutnya.